Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luhudinda Resa Suteja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai yoga dan pranayama. Kita langsung saja beralih ke video pertama yang berjudul Masih Bocah Tapi Berhati Malaikat. Nah, video ini menceritakan mengenai 3 orang bocah yang memiliki hati seperti malaikat. Pertama yakni Han-Han. Han-Han adalah seorang bocah yang sedang menolong sesama dengan membuat donasi di sosial media untuk seorang anak yang mengidap kanker mata. Han-Han merupakan seorang anak yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi dengan memberikan donasi 100% kepada anak pengidap kanker mata tersebut. Kemudian, bocah kedua yakni Louis. Nah, Louis sangat senang menabung sedari kecil untuk disumbangkan kepada para lansia di Bantar Gebang, Jakarta. Nah, tujuan Louis menabung adalah untuk mengajak para lansia berjalan-jalan ke akuarium. Donasi dari Louis ini biasanya dikumpulkan melalui kitabisa.com. Kemudian, bocah yang ketiga yakni Ariel. Ariel merupakan anak yang berasal dari keluarga prasejahtera yang memiliki kesulitan ekonomi, atau bisa dibilang yang memiliki ekonomi kurang mampu. Namun hal ini tidak menghalangi Ariel untuk berdonasi. Ia biasanya menyisihkan uang jajannya untuk didonasikan. Nah, berikutnya yakni nilai-nilai yang terkandung dalam video 1. Nilai yang pertama yakni nilai sosial. Nah, nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan tingkah laku yang baik dalam bermasyarakat. Dalam video tersebut, ditunjukkan oleh masing-masing anak yang ikhlas dalam donasi demi membantu sesama manusia. Yang kedua yakni nilai moral. Nah, nilai moral adalah sebuah nilai yang berhubungan dengan tingkah laku baik yang dilakukan oleh seseorang manusia. Nilai moral ini ditunjukkan oleh masing-masing anak, seperti Han-Han yang selalu berolahraga sehingga meraih penghargaan, dan Louis yang suka menabung demi menyenangkan orang banyak. Yang ketiga yakni nilai religius. Nilai religius merupakan sebuah perilaku yang berhubungan dengan keimanan atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai religius dalam video tersebut ditunjukkan oleh ayah Louis yang mengajarkan untuk selalu bersyukur kepada yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada hal-hal yang bisa ditiru dalam video 1. Nah, hal-hal yang kita bisa tiru yang pertama yakni suka menabung, jiwa sosial yang tinggi, religius, semangat juang tinggi, dan rasa empati terhadap sesama. Dan ide-ide yang relevan untuk ditiru di dalam lingkungan. Yang pertama, menumbuhkan sikap empati terhadap sesama dan saling tolong-menolong untuk meringankan beban antara sesama manusia. Yang kedua, saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa selalu bersyukur atas semua yang telah diberikan oleh Tuhan. Kemudian kita berlanjut ke video yang kedua, yakni yang berjudul 15 menit pranayama. Nah, pranayama merupakan latihan yang digunakan untuk mengatur pernapasan. Pranayama sendiri terdiri dari 2 kata, yakni pranaya yang berarti energi kehidupan dan yama yang berarti kontrol. Nah, pelaksanaan pranayama dapat dilakukan dengan mengambil posisi duduk yang nyaman dan bisa dengan posisi duduk bersila. Kita harus tetap menjaga agar posisi kepala, leher, dan punggung tetap dalam keadaan lurus. Keadaan tangan diletakkan di atas lutut serta dengan mata tertutup. Fokuskan pikiran dengan tujuan saat melakukan pranayama. Kemudian ada teknik pernapasan yoga. Nah, teknik pernapasan yoga itu ada 2, yakni teknik perut dan teknik pernapasan dada. Teknik perut. Teknik ini dilakukan dengan cara meletakkan tangan di perut dan dilanjutkan dengan pengaturan napas yang dilakukan sebanyak 3 kali. Sedangkan teknik pernapasan dada dilakukan dengan cara meletakkan tangan di perut, kemudian tarik napas sembari membuka rongga dada. Tahan napas dan kemudian menghembuskan napas. Nah, adapun manfaat pernapasan dalam yoga, yang pertama meningkatkan suplai oksigen ke dalam tubuh, yang kedua mencegah stres, ketiga mempersiapkan diri untuk latihan pranayama dan meditasi, keempat merelaksasikan otot-otot, kelima menyeimbangkan pikiran, tubuh, dan napas, dan yang terakhir meningkatkan ekspansi sepenuhnya dari paru-paru untuk pernapasan. Kemudian Bhastrika Pranayama. Bhastrika Pranayama adalah teknik pranayama yang dilakukan dengan mengatur napas sambil menarik turunkan tangan secara berulang kali. Gerakan ini diikuti dengan menarik napas secara dalam-dalam.
Gerakan ini dilakukan 20 kali dengan 3 putaran yang diselingi waktu istirahat sejenak. Teknik ini dapat membantu kita dalam sistem pernapasan, yakni mendorong udara yang terperangkap di dalam paru-paru. Gerakan ini juga dapat membantu meningkatkan oksigen dalam darah. Adapun manfaat dari Bhastrika Pranayama, yang pertama menghilangkan penyumbatan dan dahak di saluran pernapasan, yang kedua menyebarkan detoksifikasi tubuh dengan cara menghilangkan kotoran dalam darah, yang ketiga memperkuat dan membersihkan paru-paru, yang keempat meningkatkan imunitas tubuh, dan yang terakhir memperkuat otot perut, membakar lemak perut, dan mengencangkan pinggang. Kemudian ada Anuloma Viloma Pranayama, merupakan salah satu teknik pranayama atau teknik pernapasan terkontrol yang dilakukan dengan cara menutup salah satu hidung saat bernapas dan hidung yang satunya untuk membuang napas. Teknik ini dilakukan dengan menarik napas, kemudian tahan lalu hembuskan. Lakukan teknik ini berulang kali dan hidung yang ditutup bergantian. Adapun manfaat dari Anuloma Viloma Pranayama, yang pertama membersihkan dan memurnikan pembuluh darah, saraf, serta saluran energi di tubuh. Yang kedua meningkatkan konsentrasi dan memori. Yang ketiga membantu menyembuhkan sakit kepala, migrain, masalah saraf, penyumbatan jantung, serta masalah lambung. Dan yang keempat mengurangi sleep apnea syndrome dan mendengkur. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.